Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosita Khofifah, Prodi Akuntansi Syariah kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Mazhab dan Ikhtilaf Para Ulama. Langsung saja ke pembahasan yang diawali dengan definisi. Nah, secara bahasa, mazhab artinya tempat bepergian. Menurut istilah mazhab ini memiliki dua makna. Seperti biasa, fikih ini banyak maknanya. Pertama, mazhab berarti jalan pikiran atau metode yang digunakan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum terhadap suatu kejadian. Sedangkan yang kedua, mazhab juga berarti pendapat atau fatwa seorang mujtahid atau mufti dalam memutuskan hukum suatu peristiwa. Sedangkan definisi ikhtilaf atau khilafiyah adalah perbedaan metodologi para ulama dalam mengistinbatkan hukum Islam dari teks-teks Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah SAW. Ikhtilaf tidak selalu identik dengan perselisihan, karena ikhtilaf juga berarti perbedaan yang didasarkan pada nas Al-Quran dan Al-Hadis dalam rangka mencari kebenaran. Kemudian tempat-tempat terjadinya khilafiyah atau ikhtilaf dikutip dari buku Genealogi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam Abbas Arfan, dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu Al-Quran. Di dalam Al-Quran ini pasti kenapa bisa jadi tempat terjadi khilafiyah? Banyak penyebabnya. Nah, penyebabnya bisa dibaca di makalah. Kemudian yang kedua Al-Sunnah. Yang terakhir ada ijtihad. Lalu sebab-sebab terjadinya ikhtilaf para ulama. Apa sih sebab-sebabnya? Nah, ikhtilaf di kalangan para ulama terjadi disebabkan oleh beberapa sebab yang sulit dihindari. Sebagaimana dikemukakan Syekh Mahmud Chaltaut yaitu 1. Dalam Al-Quran terdapat lafaz-lafaz yang memiliki arti ganda. Nah, salah satu sebab terjadinya ikhtilaf ini karena dalam Al-Quran biasanya ada satu kata tapi mengandung banyak makna. Kemudian yang kedua, perbedaan waktu, tempat, dan kasus yang dihadapi juga salah satu faktor terjadinya ikhtilaf dalam mengeluarkan hukum. Tidak semua kasus yang dihadapi oleh para ulama didapatkan nas hukumnya, sehingga satu-satunya jalan mereka harus berijtihad. Ketika berijtihad, para ulama menggunakan metodologi yang belum tentu sama antara satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan hukum yang berbeda-beda pula. Ketiga, riwayat. Para ulama tidak sederajat dalam menerima hadis Rasulullah SAW disebabkan jumlah sahabat yang mereka temui tidak sama. Sementara para sahabat juga tidak sederajat dalam mendengar hadis dari Nabi. Ada sahabat yang hanya mendengar satu hadis saja, ada yang sampai puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Sehingga ada hadis yang sampai kepada sebagian ulama dan tidak sampai kepada sebagian yang lain. Keempat, berbeda dalam menggunakan kaidah-kaidah usul dalam menentukan hukum, dalam menetapkan hukum. Jadi yang keempat ini berbeda dalam menggunakan kaidah-kaidah usul dalam menetapkan hukum. Contohnya, kaidah mengatakan perintah setelah larangan hukumnya sunnah. Namun ada kaidah lain juga mengatakan perintah setelah larangan hukumnya boleh. Yang kelima, disebabkan adanya dalil yang diperselisihkan menggunakannya, seperti istihsan, maslahah mursalah, qaul sahabat, uruf, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah perbedaan kapasitas intelektual masing-masing ulama tentang masalah-masalah sumber ajaran Islam, terutama dalam bidang hadis Nabi SAW, sehingga ada hadis yang menjadi hujjah bagi sebagian ulama dan ditolak sebagian yang lain.
Hujjah itu apa? Hujjah ini alasan. Jadi sehingga terutama dalam bidang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ada hadis yang menjadi alasan bagi sebagian ulama dan ditolak oleh sebagian ulama yang lain. Nah, lalu sebab-sebab terjadinya perselisihan. Imam Muhammad Abu Zahro mengemukakan 8 penyebab terjadinya perselisihan di kalangan kaum muslimin. Sebab-sebab ini agak lebih umum dari sebab-sebab ikhtilaf atau khilafiyah di atas. Seperti 1. Fanatisme. Kemudian yang kedua, perebutan kekhalifahan atau kekuasaan. Ya, hal ini berkisar pada masalah siapa pengganti Nabi SAW setelah beliau wafat. Kelompok Ansor pun menganggap mereka lah yang paling berhak memimpin kaum muslimin setelah Nabi wafat. Sekiranya begitu. Lalu yang ketiga, pergaulan kaum muslimin dengan penganut agama terdahulu dan masuknya mereka ke dalam Islam. Yang keempat, penerjemahan buku-buku filsafat. Yang kelima, melakukan pembahasan masalah-masalah yang rumit. Yang keenam, munculnya pendongeng. Nah, pendongeng mana? Pendongeng pertama kali muncul pada masa Utsman. Mereka sering masuk masjid untuk menceritakan hal-hal yang kufarat dan tahayul. Ali bin Abu Thalib pernah mengusir mereka dari masjid. Yang ketujuh, dicarinya tafsir terhadap ayat-ayat mutasyabih. Padahal di dalam Al-Quran dilarang mencari tafsir terhadap ayat-ayat mutasyabih. Dan yang terakhir adalah penggalian hukum syar'i. Ini dapat dilihat dalam ikhtilaf atau khilafiyah di atas. Penjelasan selanjutnya tentang tokoh-tokoh mazhab fikih yang 4, yaitu ada Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Sebenarnya ini termasuk dari penjelasan makalah ini, tetapi sepertinya mengenai Imam 4 ini sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Bagaimana sistematikanya, bagaimana pola pikir, kemudian faktor yang mempengaruhi sudah dibahas dengan jelas, dan tidak perlu lagi saya jelaskan. Mungkin segitu dari saya. Nah, kesimpulan dari penjelasan ini yaitu mazhab adalah hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbat. Dengan demikian, pengertian mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau kaidah-kaidah istinbatnya. Proses lahirnya mazhab yang paling utama adalah faktor usaha para murid imam mazhab yang menyebarkan dan menanamkan pendapat para imam kepada masyarakat, dan juga disebabkan adanya pembukuan pendapat para imam mazhab sehingga memudahkan tersebarnya pendapat tersebut di kalangan masyarakat. Perkembangan berbagai mazhab selain didukung oleh fuqaha serta para pengikut mereka juga mendapat pengaruh dan dukungan dari penguasaan politik. Secara umum, tiap-tiap mazhab memiliki ciri khas tersendiri karena para pembinanya berbeda pendapat dalam menggunakan metode penggalian hukum. Namun, perbedaan itu hanya terbatas dalam masalah-masalah furu', bukan masalah prinsipil atau pokok syariat. Mereka sependapat bahwa semua sumber atau dasar syariat adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Semua hukum yang berlawanan dengan kedua hukum tersebut wajib ditolak dan tidak diamalkan. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena segala kebenaran itu datangnya dari Allah dan segala kekurangan itu dari saya sendiri. Mohon maaf juga apabila keadaan yang sedikit tidak menyamankan, memberi kenyamanan dalam mendengar.
Saya ucapkan terima kasih kepada ibu yang telah memberi saya kesempatan, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyaksikan video saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.